Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Dayu anak yang gemar menyanyi. Ia bernyanyi tentang hidup bersih dan sehat. Ayo membaca. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Tapi sebelumnya, perhatikan cara membaca notasi angka berikut. 1 dibaca do, 2 dibaca re, 3 dibaca mi, 4 dibaca fa, 5 dibaca sol, 6 dibaca la, 7 dibaca si. Nada do. Nada do tidak diikuti oleh titik di belakangnya ataupun garis di atas notasi angka tersebut. Maka nada do dibunyikan satu ketukan. Nada berikutnya terdapat 2 nada do diikuti oleh garis di atas notasi angka tersebut. Itu artinya masing-masing nada do dibunyikan setengah ketukan. Nada berikutnya fa diikuti satu titik di belakangnya. Itu artinya nada fa dibunyikan 2 ketukan. Nada berikutnya ada do, lalu ada titik, kemudian 0 dan garis di atas titik dan 0. Itu artinya nada do dibunyikan 1/2 ketukan. Nada berikutnya ada titik dan 0 serta garis di atas titik dan 0 tersebut. Angka 0 merupakan tanda istirahat atau tanda diam. Angka 0 dengan garis di atasnya dibunyikan setengah ketukan. Artinya istirahat atau diam selama setengah ketukan. Nada berikutnya titik dan nada mi diikuti garis di atas notasi tersebut. Artinya nada mi dibunyikan selama setengah ketukan. Rangkaian nada berjalan menurut birama. Perhatikan contoh berikut. Melodi berikut berbirama 2/4. Birama 2/4 berarti setiap birama ada 2 ketukan. Sekarang ayo bernyanyi. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Membuang Sampah ciptaan A.T. Mahmud dengan nada dasar do sama dengan C. Birama 2/4. Tempo sedang. Perhatikan panjang dan pendek nadanya. Let's go! Apakah isi syair lagu yang sudah kamu nyanyikan? Isi syair lagu adalah mengajak kita untuk menjaga kebersihan dengan menyapu dan membuang sampah di tempatnya. Selanjutnya, ayo mengamati. Dengarkan cerita berikut.
Apa yang sedang kamu lakukan, Semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu bersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih, Semut. Aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah, tanggung jawab kita bersama. Apa isi percakapan lebah dan semut di atas? Isi percakapan lebah dan semut di atas adalah membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan rumah. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percakapan? Kesimpulan dari percakapan tersebut adalah menjaga kebersihan rumah merupakan hal yang sangat penting. Rumah yang bersih akan terlihat rapi dan terhindar dari penyakit. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan semut? Yang sedang dilakukan semut adalah membersihkan rumahnya. Nomor 2. Mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Kita harus hidup bersih dan sehat supaya terhindar dari penyakit. Nomor 3. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap semut? Pendapatku terhadap sikap semut adalah semut selalu bertanggung jawab menjaga kebersihan rumahnya supaya rumahnya selalu rapi dan terhindar dari penyakit. Nomor 4. Bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Pendapat lebah terhadap sikap semut adalah lebah setuju dengan yang dilakukan semut, sehingga lebah juga mau ikut hidup bersih dan sehat. Nomor 5. Jika kamu menjadi semut, apa yang akan kamu lakukan? Jika aku menjadi semut, aku akan membersihkan rumahku setiap hari, supaya rumahku rapi dan terhindar dari penyakit. Kalian bisa mengisikan jawaban tersebut berdasarkan pemikiranmu sendiri. Berikutnya, ayo berdiskusi. Pasangkan kata-kata berikut dengan makna yang sesuai. Bersih, maknanya adalah ya, bebas dari kotoran. Sehat, maknanya adalah ya, bebas dari penyakit. Rapi, maknanya adalah ya, teratur baik. Berikutnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Sekarang, ayo mengamati. Coba amati gambar di bawah ini dengan teliti. Apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Yang dilakukan Dayu dan keluarga adalah mengelap kaca, mengepel lantai, mengelap meja, dan membersihkan rak. Apa saja alat yang mereka gunakan? Alat yang mereka gunakan adalah kain lap, kain pel, serbet, ember, dan kemoceng.
Adakah alat-alat itu di rumahmu? Jika ada, bisakah kamu menggunakannya? Tentunya kalian pasti bisa, karena kalian semua adalah anak-anak yang selalu menjaga kebersihan rumah dan selalu menjaga kesehatan. Berikutnya, ayo menulis. Coba tuliskan hasil pengamatanmu tentang rumah yang bersih. Tuliskan pada kolom di bawah ini. Misalnya, rumah yang bersih. Pada rumah yang bersih tidak ada sampah yang berserakan. Tidak ada debu-debu yang menempel di lantai, di meja, ataupun di jendela. Rumah yang bersih terlihat sangat menarik. Rumah yang bersih juga nyaman untuk ditempati. Silahkan menuliskan sesuai dengan hasil pengamatanmu. Sekarang ayo mengamati. Perhatikan alat kebersihan berikut. Gambar apa yang kamu amati di atas? Ya, keset dan serbet. Tahukah kamu bentuk setiap benda itu? Ya, keset berbentuk persegi panjang, sedangkan serbet berbentuk persegi. Keset dan serbet berbentuk bangun datar. Bangun-bangun datar tertentu mempunyai ruas-ruas garis. Perhatikan gambar berikut dan juga perhatikan ruas garisnya. Keset berbentuk persegi panjang mempunyai 4 ruas garis. 1, 2, 3, 4. Serbet berbentuk persegi mempunyai 4 ruas garis. 1, 2, 3, 4. Penggaris berbentuk segitiga mempunyai 3 ruas garis. 1, 2, 3. Selanjutnya ayo berlatih. Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ikan kembar di balik batu. Rajinlah belajar, jangan ragu. Bye-bye. Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Sekarang ayo mengamati. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Yang dilakukan Dayu dan keluarga adalah kerja bakti membersihkan halaman rumah. Sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Sikap yang ditunjukkan Dayu dan keluarga adalah bekerja sama dengan kompak, membagi tugas dengan adil, melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Berikutnya, ayo berdiskusi. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Amati gambar di bawah dengan teliti. Dan selanjutnya mari kita diskusikan jawaban pertanyaan di bawah sesuai dengan isi gambar. Nomor 1. Apa
Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 1? Kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 1 adalah berolahraga bersama-sama. Nomor 2. Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2? Kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2 adalah berkumpul dan saling bertukar cerita. Nomor 3. Mengapa kegiatan seperti pada gambar 1 dan 2 perlu dilakukan? Kegiatan tersebut perlu dilakukan karena hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan dan kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Nomor 4. Apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Yang harus dilakukan adalah saling menyayangi dan tidak mau menang sendiri. Nomor 5. Apa yang akan terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Yang akan terjadi adalah kehidupan dalam keluarga tidak akan menyenangkan. Sekarang, ayo berlatih. Sudah tahukah kamu apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Coba perhatikan cerita Dayu berikut. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Tahukah kamu sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Coba, mari kita bahas bersama. Isikan hasil bahasan pada tabel berikut. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga adalah 1. Tidak mau menang sendiri. 2. Saling menyayangi. 3. Saling menghargai. 4. Bertindak dengan sopan. 5. Selalu berkata jujur. 6. Tidak saling menyalahkan. Biasakan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari. Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di rumah? Tentunya pasti pernah. Seperti misalnya bekerja sama membersihkan rumah dengan membagi tugas secara adil. Coba ceritakan pengalamanmu dengan bahasa yang santun. Apa manfaat persatuan di rumah yang kamu rasakan? Coba ceritakan. Berikutnya, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi 2 bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan.
Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Tahukah kamu apa arti dari sampah organik? Ya, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang dapat terurai secara alami. Contohnya, sisa sayuran, daun, ataupun kayu. Lalu bagaimana dengan sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari berbagai macam proses dan tidak bisa terurai secara alami. Contohnya, sampah kaca, kaleng, atau besi. Selanjutnya, ayo mengamati. Sudah tahukah kamu bahwa halaman rumah yang bersih itu menyehatkan? Amati gambar di bawah dengan teliti. Informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar tersebut? Ayo, kita ceritakan isi gambar dengan benar dengan menuliskan pada kolom berikut ini. Misalnya, halaman rumah yang bersih. Pada halaman rumah yang bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, juga tidak ada rumput-rumput liar yang mengganggu pemandangan. Di halaman rumah terlihat sangat menyenangkan karena terdapat tempat duduk dan juga ayunan. Halaman rumah terasa nyaman. Sekarang ayo mengamati. Halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga, misalkan untuk melatih keseimbangan statis. Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Perhatikan gambar keseimbangan statis dalam posisi berdiri berikut. Berjinjit sambil bertolak pinggang. Mengangkat satu kaki lurus ke depan. Berdiri menyerupai huruf T. Sikap kapal terbang. Cobalah untuk melakukannya. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Anak tangguh dan mempesona, kalian sungguh luar biasa. Bye-bye. Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Ayo bernyanyi. Nyanyikan kembali lagu Membuang Sampah bersama temanmu. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Perhatikan teks lagu Membuang Sampah berikut. Lalu perhatikan tanda dinamikanya. Tanda garis tebal lurus berarti dinyanyikan keras. Tanda garis bergelombang berarti dinyanyikan lembut. Sedangkan baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Mari kita nyanyikan lagu Membuang Sampah bersama-sama dengan memperhatikan tanda dinamikanya. Let's go! Selanjutnya, ayo mengamati. Dengarkan percakapan berikut. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa?
Manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan. Nomor 1. Apa isi percakapan cicak dan kecoa? Isi percakapan cicak dan kecoa adalah membahas tentang lingkungan kecoa yang banyak sekali terdapat sampah. Nomor 2. Mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Di sekitar kecoa banyak sampah karena manusia selalu membuang sampah di situ. Nomor 3. Bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Pendapatku dengan sikap cicak dan kecoa adalah setuju dengan yang dilakukannya, karena cicak dan kecoa akan membuang sampah ke tempatnya dan membudayakan hidup bersih dan sehat. Nomor 4. Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Yang akan saya lakukan adalah mengumpulkannya dan membuangnya ke tempat sampah atau memberitahu kepada petugas kebersihan. Nomor 5. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Yang saya lakukan adalah menegurnya dan mengingatkannya untuk membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Nomor 1. Mendatar. Tidak bersih atau terkena noda. Kotor. Nomor 2. Mendatar. Barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sampah. Nomor 1. Menurun. Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Kuman. Nomor 3. Menurun. Sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium. Bau. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Apa isi teks yang telah kamu baca? Isi teks tersebut adalah membahas tentang akibat rumah yang tidak bersih dan penyebabnya. Apa saja akibatnya jika rumah tidak bersih? Akibat rumah tidak bersih adalah akan terdapat banyak kuman yang menyebabkan penyakit. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Apa isi gambar yang kamu amati? Apa pendapatmu tentang gambar itu? Mari, ujilah pemahamanmu. Tuliskan hasil pengamatanmu atas gambar pada kolom berikut. Misalnya, rumah tidak bersih. Rumah yang tidak bersih sangat tidak nyaman untuk ditempati. Banyak barang-barang yang tidak diatur dengan rapi. Selain itu, banyak sampah berserakan di mana-mana.
Rumah yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit yang membahayakan kesehatan kita. Sekarang, ayo mengamati. Amati kembali gambar rumah yang tidak bersih sebelumnya. Ada mainan dan potongan kertas berserakan. Perhatikan gambar berikut. Terdapat layang-layang dan potongan kertas. Gambar layang-layang merupakan bangun datar. Bangun datar mempunyai ruas garis. Masih ingatkah kamu dengan ruas garis pada bangun datar? Mari kita diskusikan ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut. Layang-layang berbentuk bangun datar layang-layang mempunyai 4 ruas garis. 1, 2, 3, 4. Potongan kertas berbentuk jajar genjang mempunyai 4 ruas garis. 1, 2, 3, 4. Potongan kertas berbentuk trapesium mempunyai 4 ruas garis. 1, 2, 3, 4. Berikutnya, ayo berlatih. Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Air hangat dicampur gula. Mari semangat dan selalu ceria. Bye-bye. Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Masih ingatkah kamu dengan lagu Membuang Sampah? Ayo bernyanyi. Nyanyikan kembali lagu Membuang Sampah dengan semangat. Perhatikan kembali kuat dan lemahnya tekanan lagu. Tanda garis lurus tebal berarti dinyanyikan keras. Tanda garis bergelombang berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Mari kita bernyanyi. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Apa isi teks di atas? Bagaimana pendapatmu terhadap isi teks? Coba tuliskan pendapatmu. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Apa kesimpulanmu tentang isi gambar? Ya, halaman rumah sangat kumuh dan banyak sampah berserakan. Selanjutnya, ayo menulis.
Tuliskanlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya, halaman rumah yang tidak bersih. Halaman rumah yang tidak bersih sangat tidak enak dipandang mata. Banyak sampah berserakan di mana-mana. Selain itu juga banyak daun-daun yang tidak pernah disapu. Halaman rumah terlihat sangat kotor dan kumuh. Halaman rumah yang tidak bersih dapat menjadi sarang penyakit. Sekarang, ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Terdapat gambar potongan kertas berbentuk jajar genjang. Terdapat gambar kemasan makanan berbentuk persegi panjang. Gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Potongan kertas berbentuk jajar genjang. Mari kita hitung banyak sisi. 1, 2, 3, 4. Mari kita hitung banyak sudut. 1, 2, 3, 4. Mari kita hitung banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4. Potongan kertas berbentuk persegi panjang. Mari kita hitung banyak sisi. 1, 2, 3, 4. Mari kita hitung banyak sudut. 1, 2, 3, 4. Mari kita hitung banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4. Maka kesimpulannya, perhatikan gambar. Yang dimaksud dengan sisi adalah, yang dimaksud dengan sudut adalah, yang dimaksud dengan titik sudut adalah. Mudah kan cara membedakannya? Kalian pasti bisa. Sekarang, ayo berlatih. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar di atas. Lalu, isikan hasilnya pada tabel berikut. Nomor 1, nama bangun datar. Segitiga. Banyak sisi. Kita hitung. 1, 2, 3. Banyak sudut. Kita hitung. 1, 2, 3. Banyak titik sudut. Kita hitung. 1, 2, 3. Nomor 2, nama bangun datar trapesium. Banyak sisi. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Banyak sudut. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Banyak titik sudut. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nomor 3, nama bangun datar segi 4. Banyak sisi. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Banyak sudut. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Banyak titik sudut. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nomor 4, nama bangun datar segitiga. Banyak sisi. Kita hitung. 1, 2, 3. Banyak sudut. Kita hitung. 1, 2, 3. Banyak titik sudut. Kita hitung.
1, 2, 3. Nomor 5. Nama bangun datar, trapesium. Banyak sisi, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Banyak sudut, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Banyak titik sudut, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sekarang coba kelompokkan bangun-bangun di atas. Kelompokkan berdasarkan kesamaan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Perhatikan gambar. Bangun datar nomor berapa yang berbentuk segitiga? Ya, 1 dan 4. Bangun datar nomor berapa yang berbentuk segi 4? Ya, nomor 2, 3, dan 5. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Sungguh besar, oh ikan kakap. Disuruh belajar, saya siap. Bye-bye. Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 5. Petugas kesehatan berkunjung ke rumah Dayu. Mereka menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan. Perhatikan percakapan berikut. Kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah Dayu? Belum, Kak. Mohon penjelasannya, Kak. Kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya dengan mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air, dan membersihkan langit-langit rumah. Sebaiknya, rumah juga harus dilengkapi dengan ventilasi agar udara bebas keluar masuk. Rumah juga harus dilengkapi jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Terima kasih, Kak, atas penjelasannya. Sekarang, ayo berlatih. Temukan kata-kata dalam tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Nomor 1. Bagian bawah dari ruangan. Ya, lantai. Nomor 2, tingkap. Ya, jendela. Nomor 3, tempat udara dapat keluar masuk. Ya, ventilasi. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Mari kita jaga kebersihan rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang, karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Apa isi teks di atas? Ya, isi teks di atas membahas tentang cara menjaga kebersihan rumah dan ciri-ciri rumah yang baik. Sudah
Sudah tahukah kamu cara menjaga kebersihan rumah? Pastinya kalian tahu. Maka dari itu, jagalah selalu kebersihan rumahmu. Sekarang, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Ya, yang dilakukan Dayu dan keluarga adalah bekerja sama membersihkan rumah. Apakah kamu mengerti masing-masing isi gambar tersebut? Coba amatilah gambar tersebut, lalu tuliskanlah hasil pengamatanmu berdasarkan gambar dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya, cara menjaga kebersihan rumah. Rumah harus dibersihkan secara teratur. Kaca di jendela harus dibersihkan dari debu-debu yang menempel. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Langit-langit rumah juga harus dibersihkan dari jaring laba-laba atau kotoran yang lainnya. Lantai rumah juga harus sering dipel supaya lantai rumah menjadi bersih. Rumah yang bersih sangat nyaman untuk ditempati. Selanjutnya, ayo mengamati. Dayu dan keluarga sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah. Mereka selalu membersihkan rumah bersama. Kebersamaan dalam keluarga harus selalu dijaga. Amati gambar kebersamaan Dayu dengan keluarga. Apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Yang dilakukan Dayu dan keluarga adalah menonton televisi bersama, belajar bersama, makan bersama, dan menari bersama. Berikutnya, ayo berdiskusi. Kegiatan bersama apa saja yang pernah kamu lakukan dengan keluargamu di rumah? Mari kita diskusikan, lalu kita tuliskan pada lembar berikut ini. Misalnya, nama kelompok, Pelangi, anggota, Seva, Caca, Kamil. Kegiatan yang menggambarkan kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Makan bersama. Berdoa bersama. Berolahraga bersama. Membersihkan rumah bersama. Menonton televisi bersama. Selanjutnya, ayo mengamati. Dayu dan adik suka bermain bersama. Mereka bermain melatih keseimbangan dalam posisi duduk. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Sikap lilin, kedua kaki diangkat lurus ke atas. Cobalah kalian lakukan gerakan-gerakan tersebut. Tapi ingat, gerakan-gerakan tersebut sangat membutuhkan keseimbangan tubuhmu. Selamat mencoba! Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ada kapas di atas koran. Anak cerdas harus ramah dan sopan. Bye-bye! Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Dayu bermain peran menjadi dokter cilik.
Ia menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kepada adiknya. Misalnya, menjaga kebersihan halaman depan dan belakang rumah. Sekarang, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Pekarangan rumah, taman bagi keluarga. Pekarangan rumah, tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Apa isi teks di atas? Ya, isi teks di atas adalah membahas tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah dan manfaatnya. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks? Ya, informasi tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah dan manfaat pekarangan rumah yang bersih. Berikutnya, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Kemukakan pendapatmu tentang isi gambar. Misalnya, sangat setuju dengan kegiatan menjaga kebersihan pekarangan rumah karena dapat membuat pekarangan rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Sekarang, ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu berdasarkan gambar dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya, cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Pekarangan rumah harus selalu dibersihkan. Caranya adalah dengan menyapu sampah-sampah yang berserakan dan membuangnya ke tong sampah. Selain itu, rumput-rumput liar yang mengganggu tanaman harus dibersihkan. Selokan juga harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Pekarangan rumah yang bersih sangat indah dipandang mata. Sekarang ayo berdiskusi. Dayu dan keluarga menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama. Mereka telah menunjukkan persatuan dalam keluarga. Persatuan dalam keluarga banyak manfaatnya. Sebaliknya, hidup tidak bersatu ada akibatnya. Mari kita diskusikan manfaat hidup bersatu dalam keluarga dan akibat jika tidak ada persatuan dalam keluarga. Persatuan dalam keluarga. Manfaat. Pekerjaan cepat selesai. Hubungan keluarga menjadi lebih dekat. Menciptakan keharmonisan keluarga. Menciptakan suasana damai. Mempererat kerukunan dalam keluarga. Akibat jika tidak ada persatuan, pekerjaan lama selesai. Suasana keluarga tidak damai. Hubungan dalam keluarga tidak harmonis. Sering terjadi pertengkaran. Hubungan keluarga menjadi tidak erat. Berikutnya, ayo mencoba. Kamu sudah tahu manfaat hidup bersatu dalam keluarga.
Sekarang, coba contohkan kegiatan bersatu yang pernah kamu lakukan bersama keluargamu. Sekarang, ayo mengamati. Amati apa yang dapat kamu kemukakan terhadap isi gambar. Konblok berbentuk segi 6. Permukaan konblok berupa bangun datar. Bangun datar mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Masih ingatkah kamu sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Konblok memiliki sisi yang berbentuk segi 6. Banyak sisinya adalah 6. Banyak sudutnya 6. Banyak titik sudutnya 6. Sekarang ayo berlatih. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar berikut. Nomor 1. Banyak sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2. Banyak sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 3. Banyak sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 4. Banyak sisi. 1, 2, 3, 4. Banyak sudut. 1, 2, 3, 4. Banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4. Nomor 5. Banyak sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak sudut. Kita hitung sudut yang berada di dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita hitung sudut yang berada di luar. 1, 2, 3, 4. Jadi banyak sudut 12. Banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang ayo berdiskusi. Amati berbagai benda yang berupa bangun datar di sekitarmu. Hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut setiap benda. Misalnya, ubin, ciri-ciri, banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4, bentuk bangun datar segi 4. Figura, ciri-ciri, banyak sisi 4, banyak sudut 4,
banyak titik sudut. 4. Bentuk bangun datar persegi panjang. Penggaris segitiga. Ciri-ciri: banyak sisi. 3. Banyak sudut. 3. Banyak titik sudut. 3. Bentuk bangun datar segitiga. Layangan. Ciri-ciri: banyak sisi. 4. Banyak sudut. 4. Banyak titik sudut. 4. Bentuk bangun datar layang-layang. Buku. Ciri-ciri: banyak sisi. 4. Banyak sudut. 4. Banyak titik sudut. 4. Bentuk bangun datar persegi panjang. Sapu tangan. Ciri-ciri: banyak sisi. 4. Banyak sudut. 4. Banyak titik sudut. 4. Bentuk bangun datar persegi. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Dinosaurus tidurnya mendengkur, maju terus dan pantang mundur. Bye-bye.